Hukum Taurat. Hukum Taurat adalah salah satu batu penjuru Perjanjian Lama. Hukum Taurat tertanam kuat dalam identitas dan sejarah Israel kuno. Hukum Taurat mencakup perintah, ketetapan, dan peraturan ilahi yang membentuk setiap aspek kehidupan orang Israel, mulai dari perilaku moral hingga ibadat keagamaan dan masyarakat sipil. Untuk memahami hukum Taurat, kita perlu mengetahui asal-usul ilahinya, naturnya yang multisegi, posisinya yang sentral dalam masyarakat Israel kuno, berbagai fungsinya, dan bagaimana orang Israel menanggapi atau meresponinya. Kita juga perlu mempertimbangkan potensi pengaruh dari budaya Timur Dekat kuno di sekitarnya. Pertama, tentang asal-usul hukum Taurat. Dalam Perjanjian Lama, asal-usul hukum Taurat secara gamblang disajikan sebagai wahyu ilahi. Menurut catatan-catatan Alkitabiah, hukum Taurat disampaikan langsung oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb setelah peristiwa keluaran atau pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Peristiwa fondasional ini menggambarkan Allah, yakni Yahweh, turun dalam awan untuk menyampaikan dasar-titah. Keluaran 19 dan 20 yang diikuti dengan serangkaian hukum sipil dan keagamaan yang komprehensif kepada seluruh bangsa Israel. Keluaran 20 sampai 23. Momen ini menegakkan perjanjian Sinai, sebuah perjanjian bersyarat di mana Allah mengukuhkan orang Israel sebagai umat pilihannya. Dengan syarat mereka menerima dan menaati aturan-aturan perilaku yang spesifik itu. Taurat yang mencakup 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama Kristen, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, secara tradisional dikaitkan dengan Musa sebagai penerima dan perantara yang ditunjuk secara ilahi. Tradisi Yahudi dengan tegas menyatakan asal-usul ilahi seluruh Taurat sebagaimana adanya sekarang ini. Natur hukum Taurat. Hukum Taurat adalah seperangkat instruksi yang multisegi dan komprehensif. Kata Ibrani, Torah berarti instruksi atau ajaran. Hukum Taurat menjadi dasar bagi hukum, etika, dan teologi Yahudi. Hukum Taurat menyediakan seperangkat panduan yang lengkap bagi bangsa Israel yang dirancang untuk mencerminkan status mereka sebagai umat pilihan Allah, yang mencakup perilaku moral, peran sebagai teladan kesalehan bagi bangsa-bangsa lain, dan prosedur sistematis untuk mengakui kekudusan Allah dan keberdosaan manusia. Hukum Taurat pada umumnya dibedakan dalam 3 jenis. Ada hukum moral. Kategori ini menumbuhkan prinsip-prinsip etis universal yang mencerminkan karakter Allah yang tidak berubah. Hukum seremonial mengatur ritual-ritual, persembahan-persembahan kurban, regulasi-regulasi tentang kemurnian atau kesucian hidup, kewajiban-kewajiban imamat yang semuanya menunjuk pada karya penebusan Kristus ya, dalam perspektif Kristen. Hukum sipil atau judisial adalah regulasi-regulasi yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Israel kuno.
Kendati spesifik untuk konteks sosio-kultural Israel kuno, prinsip-prinsip yang mendasarinya, yakni keadilan, kesetaraan, dan ketertiban atau keteraturan tetap relevan. Sekarang posisi hukum Taurat. Hukum Taurat menempati posisi sentral yang tidak tertandingi dalam masyarakat dan teologi Israel kuno. Hukum Taurat secara fundamental mendefinisikan hubungan perjanjian Israel dengan Allah. Hubungan yang membedakan mereka dari semua bangsa lain. Hubungan yang mendefinisikan mereka sebagai umatnya. Hubungan perjanjian. Hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman utama bagi ketaatan mereka yang mengarahkan setiap aspek kehidupan, menetapkan standar kekudusan, serta kebenaran dan keadilan. Hukum Taurat sangat terkait dengan identitas nasional mereka, tujuan kolektif mereka, dan khususnya warisan dan kepemilikan mereka yang berkelanjutan atas tanah perjanjian yang secara eksplisit bergantung pada ketaatan mereka terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Fungsi hukum Taurat. Hukum Taurat memiliki sejumlah fungsi kritis dalam kehidupan Israel dan hubungan mereka dengan Allah. Pertama, pewahyuan karakter Allah. Hukum Taurat menyingkapkan natur Allah yang kudus, benar, adil, dan setia kepada umatnya. Yang kedua adalah panduan perilaku. Hukum Taurat menyediakan instruksi-instruksi yang spesifik untuk tingkah laku moral, etis, dan sosial yang membentuk kehidupan individual dan komunal di Israel kuno. Yang ketiga, fungsi hukum Taurat mengekspos dosa dengan menyajikan standar-standar yang sempurna dari Allah. Hukum Taurat menyoroti keadaan manusia yang secara inheren berdosa dan ketidakmampuannya untuk mematuhi Taurat sepenuhnya. Dengan demikian, hukum Taurat menggarisbawahi kebutuhan manusia berdosa akan anugerah dan penebusan ilahi. Hukum Taurat juga mengkhususkan Israel bagi Allah, ketentuan-ketentuan legal dan perjanjian yang unik membedakan Israel dari bangsa-bangsa di sekitarnya dengan menetapkan mereka sebagai suatu kaum yang khas, khusus karena dikuduskan bagi Allah. Hukum Taurat juga berfungsi memfasilitasi ibadah. Hukum-hukum seremonial menyediakan sarana untuk penebusan dosa, pemurnian, dan ibadah komunal yang memampukan orang-orang berdosa untuk mendekati Allah yang kudus. Hukum Taurat juga berfungsi dalam rangka penegakan keadilan dan kebenaran. Karena hukum Taurat meletakkan dasar bagi satu masyarakat yang adil dengan mendorong kesetaraan dan bela rasa. Ini tema-tema yang sering ditekankan oleh para nabi. Lalu bagaimana relasi Musa dengan hukum Taurat? Musa menempati posisi yang sangat penting dan unik dalam kaitannya dengan hukum Taurat. Ia adalah perantara perjanjian Sinai atau perjanjian Musais, bertindak sebagai mata rantai yang krusial antara Allah dan orang Israel. Musa adalah pemberi hukum, agen yang ditunjuk secara ilahi yang melaluinya Yahweh Allah Israel menyampaikan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturannya kepada Israel umatnya. Musa juga mediator, berdiri di antara Allah yang kudus dan suatu kaum yang berdosa, orang Israel. Ia memfasilitasi komunikasi, menjadi perantara bagi mereka, dan memastikan ketentuan-ketentuan perjanjian dipahami dan ditegakkan. Musa juga dipandang sebagai seorang nabi. Ia menyampaikan firman Allah kepada kaumnya, membimbing mereka untuk memahami dan menerapkan hukum Taurat. Otoritas Musa
diperoleh langsung dari perjumpaan-perjumpaannya yang mendalam dengan Yahweh di Gunung Sinai. Ia berperan penting dalam menetapkan seluruh kerangka legal dan seremonial bagi komunitas Israel. Lantas bagaimana sikap nabi-nabi perjanjian lama terhadap hukum Taurat? Nabi-nabi perjanjian lama tidak berusaha menghapus apalagi mengganti hukum Taurat. Sebaliknya dengan penuh semangat mereka mengajak Israel untuk kembali menaatinya dengan setia. Peran utama mereka adalah melayani sebagai juru bicara Yahweh Allah Israel dengan menyampaikan pesan-pesan yang seringkali berupa kritik bahkan kecaman terhadap orang Israel karena ketidaktaatan dan kemunafikan mereka serta ritualisme mereka yang dangkal. Para nabi dengan tegas mengecam segala bentuk ketaatan beragama yang jauh dari kebenaran, keadilan, dan bela rasa sejati. Misalnya nabi seperti Amos mengutuk ketidakadilan sosial, eksploitasi ekonomi, dan korupsi di kalangan elit penguasa Israel. Dengan tegas Amos menyatakan bahwa kegagalan-kegagalan ini merupakan akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap perjanjian Allah. Pesan-pesan para nabi menggarisbawahi bahwa ketaatan yang benar kepada hukum Taurat melampaui sekedar kepatuhan seremonial lahiriah belaka. Ketaatan yang benar pada hukum Taurat mencakup keadilan sosial dan perubahan hati yang bersifat batiniah. Secara konsisten para nabi menekankan bahwa Allah menghendaki bela rasa dan keadilan, solidaritas dan keadilan lebih daripada persembahan-persembahan kurban. Allah Israel tidak berkenan kepada korban-korban yang dipersembahkan tanpa ketaatan yang tulus terhadap tuntutan etis hukum Taurat. Bagaimana respons Israel terhadap hukum Taurat? Di sepanjang sejarahnya orang Israel menunjukkan suatu pola respon, satu pola tanggapan yang bersifat siklis terhadap hukum Taurat, yang ditandai oleh periode-periode ketaatan dan periode-periode ketidaktaatan. Perjanjian Musais atau perjanjian Sinai sendiri dengan jelas menjanjikan berkat-berkat atas ketaatan dan menyatakan kutukan-kutukan atas ketidaktaatan. Ketegasan ini berfungsi sebagai kerangka profetik bagi pengalaman nasional orang Israel. Kita lihat periode-periode ketaatan ketika orang Israel taat kepada hukum Taurat, mereka diperkenan Allah dan menikmati berkat-berkat dari kesetiaan perjanjian, yakni perlindungan dan kemakmuran. Di dalam periode-periode ketidaktaatan, secara lebih lazim narasi Alkitabiah menyoroti berulangnya pemberontakan Israel. Dari insiden anak lembu emas di kaki Gunung Sinai hingga penolakan untuk memasuki tanah terjanji yang mengakibatkan pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Sejarah orang Israel syarat dengan pembangkangan kepada Allah. Ketidaktaatan ini seringkali membentuk siklus-siklus kemurtadan, penindasan oleh kuasa-kuasa asing, bahkan pada akhirnya pembuangan. Dalam kitab Ulangan, Musa terus mengingatkan orang Israel bahwa hak mereka untuk mendiami tanah perjanjian bergantung pada ketaatan mereka yang terus-menerus pada perintah-perintah Yahweh Allah Israel. Panggilan untuk mengasihi Tuhan Allah, Yahweh Allah Israel dengan sepenuh hati yang dirangkum dalam Shema Ulangan 6 ayat 4 disajikan sebagai dasar ketaatan yang sejati. Kendati tanggapan Allah terhadap ketidaktaatan mereka seringkali keras, toh tanggapan tersebut secara konsisten digambarkan sebagai ekspresi dari kekudusan, kebaikan, dan kasih-Nya yang teguh. Dimaksudkan untuk memanggil umatnya kembali pada pertobatan dan jalannya. Bagaimana pengaruh dari masyarakat di sekitar Israel?
Kendati kaum beriman dengan teguh menegaskan asal-usul ilahi dari hukum Musa, penelitian ilmiah telah mengeksplorasi potensi paralel-paralel dan pengaruh dari kode-kode hukum Timur Dekat kuno. Kitab Hammurabi, sebuah teks hukum Babilonia yang terpelihara dengan baik dari tahun 1755 sampai 1750 sebelum Masehi, sering dikutip sebagai satu titik perbandingan dengan hukum Musa. Kemiripannya, terdapat beberapa kemiripan sekilas antara hukum Musa dan kode-kode hukum Timur Dekat kuno, yakni dalam pendekatan struktural, kategori-kategori pelanggarannya, misalnya hukum-hukum tentang hak milik, cedera pribadi, atau masalah-masalah keluarga. Paralel-paralel ini dapat dihubungkan dengan satu konteks budaya yang lebih luas di Timur Dekat kuno, di mana bangsa Israel kuno termasuk di dalamnya. Kendati kemiripan-kemiripan itu, hukum Musais mempertahankan kekhasan etis, teologis, dan legal yang mendalam, yang memisahkan atau membedakannya dari kode-kode hukum Timur Dekat kuno. Monoteisme beda dengan kerangka politeistik dari kode-kode hukum Timur Dekat kuno lainnya. Hukum Musais atau hukum Taurat berakar dalam monoteisme yang menekankan penyembahan kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar. Hukum Israel secara intrinsik tertanam dalam hubungan perjanjian antara Israel dengan Allah. Ini menjadi dasar kovenantal, ya, menjadikan ketaatan sebagai suatu perkara iman, pengabdian, dan tanggapan terhadap anugerah ilahi, bukan sekedar kewajiban sipil. Nah, hukum Musa seringkali menunjukkan suatu etos yang lebih manusiawi, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap mereka yang rentan, janda, anak yatim, orang asing, dan lebih menekankan kesalahan moral daripada pembalasan yang ketat. Misalnya soal mata ganti mata, seringkali memiliki batasan atau kompensasi finansial. Lalu otoritas ilahi, otoritas yang tertinggi bagi hukum Musa datang dari Allah sendiri, yang diwahyukan kepada Musa alih-alih dari seorang raja manusia atau tradisi masyarakat yang sudah mapan. Kendati budaya-budaya di sekitar Israel mungkin telah memberikan satu konteks yang dapat dikenali untuk bentuk-bentuk legal tertentu, toh kerangka teologis yang unik, standar-standar etika yang menuntut, dan asal-usul ilahi yang eksplisit dengan tegas menetapkan kekhasan dan natur hukum perjanjian lama yang tidak tertandingi. Demikian uraian singkat kita tentang hukum Taurat.